A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa dan golongan lelaki ketiga ini, yaitu orang yang menuntut ilmunya karena tujuan dunia, ialah kullu munafikin kasirin ilmi lisan, ya. Setiap orang yang menuntut ilmunya itu tujuannya adalah untuk meraup keuntungan dunia, adalah semuanya adalah munafik, yang banyak sekali ilmu tentang lisan, ya. Dia pintar ngomong gitu, pasti ilmu argumen, ya, ilmu debatnya itu pinter, diksinya bagus, ya. Jahil qalbi, tapi bodoh hatinya, tidak menyadari kesalahannya. Wal amali, dan pengamalannya bodoh. Dia pintar berucap tapi pengamalannya, hatinya dan pengamalannya itu sama saja seperti orang bodoh. Dia melakukan apa yang bertentangan dengan ucapannya. Kita wong ya. Yes. Aku baiklah. Ittakhadzal ilma, dia mengambil ilmu sebagai hirfatan, hanya sebagai gerakan saja, sebagai upaya. Ya kalau dia dengan ilmu itu dia bisa mencari makan, ya. Wa abhatan, dan mendapatkan suatu kewibawaan, suatu nama, ya, suatu pangkat di masyarakat. Ya ta'azzazu biha, yang dia itu bisa sesohoran lah, dia bisa merasa bangga, dia bisa merasa mulia, ya, dengan ilmu itu. Yad'un nasa ilallah wa yafirruhu wa minhu, dia mengajak manusia menuju Allah sedangkan dia lari dari Allah. Nah, ya kan, para mubalik kan biasanya, mari kita ini begini dan begitu, tapi dia dengan ilmu yang dia punya itu, dengan lisan yang dia sampaikan kepada para audiens itu, tujuannya adalah bukan untuk mengajak manusia ke jalan Allah, tapi supaya dia dapat uang dari keterampilan berbicaranya itu, ya, keterampilan pidatonya itu, keterampilan ngomongnya itu. Manusia mah iya menuju, dia mah iya omongannya menuju ke jalan Allah, ya kan. Tetapi tujuan dia ngomong seperti itu bukan untuk mengajak manusia ke jalan Allah, untuk meraup keuntungan. Semua orang terpukau dengan cara dia berbicara, dengan diksi-diksi yang bagus, pintar berretorika, ya kan. Semua orang terpukau bahwa dia ahli ilmu, lalu dia diamplopi gitu. Tapi kita tidak bisa berprasangka buruk, ya, bahwa setiap orang yang mubalik itu ceramah itu tujuannya amplop. Enggak bisa, itu mah masalah hati. Tidak semua, tapi ya beberapa oknum seperti itu. Jadi dia menyampaikan agamanya itu tujuannya untuk meraup keuntungan dunia. Nah, efeknya gimana? Efek buruknya, orang yang seperti itu tuh bisa dipesan fatwanya sama golongan tertentu. Iya, bisa dipesan. Sesuatu yang seharusnya haram jadi halal, kan bisa dipesan fatwanya. Orang yang tujuan menuntut ilmunya itu untuk dunia, bisa dipesan fatwanya. Bisa jadi tameng buat keburukan, ya, hati-hati. Itu kalau orang yang tujuan menuntut ilmunya seperti itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung. Ilmu masuk surga, ya insyaallah. Ilmu masuk surga insyaallah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling ditakuti, ya, sesuatu yang paling saya takuti, kata Nabi, sesungguhnya sesuatu yang paling saya takuti ala ummati, terjadi pada umat saya, ya, adalah kullu munafikin alimil lisan, orang-orang munafik yang pintar lisannya, pintar berbicara. Yaitu lebih ditakuti daripada Dajjal.
Rahu Ahmad yang terdirikan oleh Ahmad ibni Hambal ya, Ahmad bin Hambal ya, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling ditakuti ya, sesuatu yang paling saya takuti ya terhadap umatku adalah al-a'immatul mudillun, para imam, para pemuka agama yang menyesatkan. Tuh. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Fenomena sekarang kan dengan membawa pangkat kiaian, pangkat keustadan ya, punya pesantren. Orang yang seperti itu lebih gampang menyesatkan umat. Nah, iya, karena kan orang percaya dia itu orang yang punya ilmu dan gak mungkin berbuat kesalahan tuh kan, masyarakat kan begitu. Nah, jadi dia itu kalau mau nyesatin umat tuh gampang, paling gampang pakai agama itu gampang. Menyesatkan, membodohi orang dengan agama itu hal yang sangat gampang. Yang penting bawa agama aja, kasih dalil dikit lah. Makolina Ramatan Gupron. Ya. Rawahul Imam, telah meriwayatkan al Imam Ahmad wa Tabrani anak Abi Darda, dari Abi Darda. Inna min akhwafa syai'in, sesungguhnya sesuatu yang paling ditakuti, akhafuhu, yang paling saya takuti, kata Nabi, ala ummati dzalika, terhadap umatku adalah hal yang seperti itu, yaitu para imam, para pemuka agama yang menyesatkan. Wahada, dan ini hadis. Anna dajjal, karena sesungguhnya dajjal ghayatuhul idlal ya, dajjal itu tujuannya adalah menyesatkan. Puncak tujuannya dajjal itu adalah menyesatkan ya. Tetapi tidak dikhawatirkan oleh Nabi terhadap seseorang daripada orang yang beriman. Tidak khawatir. Nabi tidak khawatir tentang dajjal yang akan menyesatkan umatnya. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah justru ulama usu ya, ulama yang jelek, ulama yang menyesatkan, ulama yang fatwanya bisa dipesan. Wa mislu hada al-alimu, dan yang sama seperti dajjal kelakuannya itu adalah orang yang alim ya, orang yang pintar ilmu agama. Tapi wa in sarrafan nasa, walaupun dia itu mengajak manusia untuk berpaling anid dunya, dari dunya, bilisani, dengan ucapannya, wa maqalihi, yaitu dengan ucapannya, dengan kata-katanya, wa huwa da'in lahum ilaiha bi'amali wa ahwali, tapi dia mengajak manusia untuk mencintai dunia dengan perbuatan dan tingkah lakunya. Tuh, itu lebih berbahaya dari dajjal. Kalau dajjal mah udah jelas kita tahu menyesatkan. Ini kalau ulama kan casingnya ulama, ya kita nggak tahu kalau dia itu sebenarnya dalamannya, ya nggak tahu deh kan. Iya, dia mengajak manusia untuk menjauh dari dunia ya. Mari kita kejar akhirat. Tapi tingkah laku dia, ya, pengamalan dia itu seolah-olah mengajak manusia untuk mencintai dunia dengan pamer mobil mewah, misal contohnya ya, pamer amplop ya kan. Udah, kita tidak usah kamu itu sekolah tinggi-tinggi, yang penting kamu pesantren saja ya kan, contohnya nih ya. Saya ambil sampelnya sedikit. Tidak usah sekolah tinggi-tinggi, belajar matematika, komputer, fisika, itu nggak dibawa mati. Kayak saya nih contoh, tidak sekolah, cuman mondok. Buktinya saya hidupnya bahagia, punya mobil, punya rumah, ya kan?
Atau tuh lihat tuh para kiai-kiai aja nggak sekolah tuh dia tetap kaya katanya kan. Ya ucapannya memang benar, dia mengajak seseorang itu untuk tidak terlalu cinta dunia kan. Tapi pertingkahan dia, kelakuan dia itu mencontohkan bahwa kalau kamu belajar ilmu akhirat tuh kamu bakal kaya kayak saya gitu tuh ya kan. Berarti kan secara tidak langsung menggiring manusia itu untuk menuntut ilmu itu tujuannya supaya dia dapat dunia secara tidak langsung. Banyak nggak kiai yang ngomong kayak gitu? Iya, padahal mah yang jadi kiai mah berapa sih dari 100 santri itu paling yang hidupnya bisa kayak dia itu. Masa sampel yang sedikit itu untuk menghukumi sesuatu yang banyak? Ya nggak semua santri yang ngaji itu jadi kiai semua. Tapi ngaji mah hukumnya wajib. Dan tujuannya bukan karena itu, tujuannya ya supaya dia punya bekal untuk menuju hari akhirat kan. Menuntut ilmu kan itu tujuannya. Tapi kalau kita dikasih doktrin seperti itu supaya semangat gitu ya ngajinya misal. Iya semangat ngajinya tapi salah niatnya nantinya. Ya. Jadi kalau mau mengajak orang menuju akhirat itu sebaiknya tidak dengan lisan tapi dengan perbuatan. Walisanul hal antaku min lisanil maqal, dan bahasa perbuatan ya itu lebih jelas daripada bahasa ucapan. Iya enggak? Iyalah, nasihat melalui perbuatan itu lebih bisa dimengerti daripada nasihat melalui kata-kata ucapan gitu. Karena dia langsung ngasih contoh gitu. Nah, sedangkan yang dilihat kiainya kayak gitu. Dia ngomong tentang akhirat, tapi dianya mewah, terus pelit pula kiainya kan, nggak mau sedekah. Dan menggunakan ilmu dia itu untuk meraup keuntungan dunia. Ya. Tapi nggak semua kiai itu seperti itu. Oknum itu mah. Ada oknum yang seperti itu gitu. Ada memang beberapa kiai seperti itu. Ya tapi jangan buruk sangka ya sama kiai yang hidupnya mewah. Itu yang ngeliat kiai hidupnya, itu sama seperti yang di kitab Bidayatul Hidayah. Berarti ini kiai dunia ya? Enggak juga, enggak tentu juga. Itu mah perkara hati. Kita nggak bisa langsung menghukumi seseorang, nggak bisa. Tapi ini mah wanti-wanti buat kita. Kalau menuntut ilmu itu tujuannya jangan untuk seperti itu. Kalaupun kita dapat kehidupan yang seperti itu sebab menyampaikan ilmu, yaitu anugerah dari Allah. Tapi jangan dijadikan tujuan. Watoba'un nas ilal musa'adati fil a'mal amyalu ilaiha minal mutaba'ati fil aqwal. Dan tabiatnya manusia itu untuk bersegera ya melakukan suatu pengamalan itu lebih condong ya, bersegera untuk mengikuti suatu perbuatan itu lebih condong daripada mengikuti ucapan. Manusia itu lebih cepat mengikuti perbuatan, mencontoh daripada mengikuti ucapan, ya kan? Ya karena ngelihat kayak contoh misal kita ngelihat orang di suatu keramaian, ngelihat orang panik kan, berlarian, kita otomatis lari kan. Nah manusia itu lebih cepat itu ngikutin perbuatan ketimbang ngikutin ucapan. Kalau cuma orang ngomong kadang masuk kuping kanan keluar kuping kiri begitu. Jadi perbuatan itu lebih disorot gitu. lebih gampang manusia itu menjiplak perbuatan. Kadang-kadang kita sama kawan nih, kawanannya sama orang yang buruk gitu kan, lama-lama kita ngikut meniru perbuatan dia yang buruk kan, karena melihat suatu keburukan itu jadi biasa tuh. Apalagi kalau dari seorang yang punya ilmu misalkan,
biasa ini mah, dia aja ngelakuin gitu kok. Ini lagi ngomongin badan sendiri. Ini kita nonjok di badan kita gitu. Fama afsadahu hadzal magrur bi'amalihi aksaru mimma aslahu biaqwali. Maka apa yang telah ia rusak ya dengan perbuatannya, ya apa yang telah dilakukan oleh orang yang tertipu oleh setan ini dengan perbuatannya itu, ya kerusakan yang disebabkan oleh orang yang tertipu oleh setan ini dengan perbuatannya, dengan sebab perbuatannya itu lebih banyak daripada apa yang dia maslahatkan dengan ucapannya. Tuh. Iya, karena sebab kelakuan dia yang buruk, jadi audiens ya, umat itu ya, para pengikutnya itu mengikuti perbuatannya kan jadi tersesat tuh. Jadi ucapan dia itu jadi nggak bermanfaat lagi. Kerusakannya lebih banyak daripada maslahatnya. Intinya seperti itu. Idza yastajri'ul jahil ala rogbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Karena tidak akan berani orang yang bodoh itu untuk lebih condong kepada dunia, kecuali dengan pemantiknya itu keberanian ulama terhadap condong terhadap dunia gitu ya. Karena ulamanya itu condong kepada dunia itu ya, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka orang bodoh pun akan berani melakukan hal seperti itu. Karena pemantiknya ulamanya itu. Wah, ulamanya aja kayak gitu, dia gila harta misalkan. Ya sudah, dia menjadi ya ikonik gitu ya, menjadi orang, menjadi contoh lah akhirnya. Ya kalau orang yang punya usia, orang yang udah kelihatan kompeten gitu kan, ngomong bohongnya aja pasti dipercaya dong. Kayak misalnya kita udah percaya sama dokter nih, dia dokter paham kesehatan, terus dia ngomongnya ngaco gitu tuh, ya pasti orang percaya bahwa omongan dia itu benar untuk kesehatan kita. Misalnya kamu kalau supaya sehat kamu harus makan makanan instan misalnya kan, padahal kan di dunia kedokteran makan makanan instan itu tidak bagus misalkan. Terus dokter tuh ngomong seperti itu karena ada penelitiannya, ternyata makan instan tuh begini. Orang bodoh percaya nggak akhirnya? Percaya, karena ucapannya orang yang kompeten ya, orang yang sudah punya nama itu lebih didengarkan daripada ucapannya orang yang benar tapi nggak punya nama, yang nggak terkenal gitu kan. Sedangkan dia seorang ulama nih, pasti ucapannya tuh didengarkan sama manusia dan perbuatannya diikutin. Jadi perbuatan yang salah itu dianggapnya benar sama umat gitu kan, sama orang-orang tuh yang dianggapnya benar karena yang melakukan dia. Dianggapnya benar. Ya apalah, banyak sekarang. Sedangkan kita yang bukan ulama nih ngelakukan sesuatu hal yang benar, tidak diperhatikan, dianggapnya kita menyelisihi perbuatan ulama itu ya. Si ulama itu perbuatannya salah, misalnya melakukan satu hal yang salah. Sedangkan saya bukan ulama tapi melakukan perbuatan yang menyelisihi dia, perbuatan yang benar gitu. Orang akan lebih cenderung mengikuti yang salah itu karena dia ulama, sedangkan saya walaupun benar bukan ulama, nggak ada nama gitu kan. Nah itu bahayanya ulama usu, maka dia lebih menyesatkan daripada dajjal karena dia kelihatannya tuh baik, labelnya tuh baik, labelnya itu minyak onta, ternyata itu minyak babi. Iya enggak? Mendingan minyak onta cap babi apa minyak babi cap onta? Ayo, pilih mana? Minyak babi cap. Iya,
milih minyak onta, cap babi, capnya babi nih. Minyaknya minyak onta tapi capnya itu babi bacanya, gambarnya gambar babi. Apa minyak babi tapi mereknya onta, itu tuh milih mana loh? Ayo. Mending minyak onta cap babi daripada minyak babi cap onta. Bungkusnya baik ulama itu. Tapi dalamannya minyak babi ternyata. Iya. Terus udah ya? Waqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillah ala ma'asihi, maka jadilah ilmu dia itu menjadi sebab beraninya hamba-hamba Allah untuk bermaksiat kepada Allah tuh. Ya karena ulamanya berani melakukan maksiat kepada Allah, maka masyarakatnya pun berani. Ulamanya ngambilin anak orang misalkan, alah ustadznya aja begitu, udah apa-apa lah. Alah ustadznya aja main selot kok, dia bilang judi itu haram, tidak boleh melakukan perjudian, di HP-nya ada slotnya tuh. Misal si ustadznya itu di HP-nya ada aplikasi slot, main nyelot dia tuh. Terus si orang yang dengerin ceramah dia itu, si muridnya tuh ngelihat, ustadz gue aja main slot, tapi slot halal dong, akhirnya nyelot tuh kan, gitu ya. Contohnya begitulah. Jadi ucapan dia sama perbuatannya yang diikutin mana? Perbuatannya ketimbang ucapannya, kan begitu. Makanya dia lebih berbahaya dari Dajjal. Kalau Dajjal udah jelas minyak babi cap babi. Nah iya, kalau ulama usuk minyak babi cap onta. Iya kan? Kalau Dajjal mah minyak babi cap babi, minyaknya babi, capnya cap babi. Jelas haram. Real haram. Nah, sedangkan ulama usuk minyak babi cap onta itu mah. Walam bisawab. Terima kasih yang udah stay menonton live kami yang ya insya Allah sangat bermanfaat ya, walaupun penontonnya cuma 4.000 orang ya. Terima kasih sudah setia. Terima kasih yang sudah mengirim mawar. I'm Devdel. Terima kasih mbaknya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di malam besok. Malam bisawab. Besok malam.